Bab 1791, Banyak Hadiah. Nama, Peternakan Tingkat Dewa Penulis, Lembut dalam Senjata Baja. Plus matikan mengatur ulang. Saya akan mencoba. Xia Ruofei berkata tanpa ragu-ragu. Pena, tinta, kertas, dan batu tinta semuanya sudah siap pakai. Xia Ruofei langsung datang ke meja, mengambil pena sejenak dan mulai menggambar peta. Xia Ruofei menyelesaikan lukisannya beberapa saat kemudian. Dalam keadaan normal, kedua jenis peta ini membutuhkan banyak waktu untuk dikurangi, dan sangat mungkin untuk menggambarnya dengan bakat matematika yang super, terutama peta 20 garis, yang sebenarnya digambar dengan bantuan komputer. Namun, kedua atlas ini tertulis di benak Xia Ruofei. Dia tidak perlu berpikir sama sekali, dia langsung menggambarnya. Yang tahu yang asli mengambil 2 lembar kertas dengan tinta basah dan melihatnya lama sekali, dan akhirnya memastikan bahwa Xia Ruofei benar-benar membuat susunan 18 baris dan 20 baris. Dia berkata dengan nada yang menakjubkan, Jushi Xia benar-benar luar biasa dan berbakat, dan saya sangat mengaguminya. Saya ingin tahu apakah Jushi Xia dapat menggambar lebih banyak garis pada peta. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, secara teori, memang mungkin untuk mengatur lebih banyak baris, tetapi ini membutuhkan banyak waktu untuk menguranginya, dan tidak ada yang dapat Anda lakukan dalam waktu singkat. Xia Ruofei tahu bahwa adalah mungkin untuk menyimpulkan lebih banyak garis melalui perhitungan rumit komputer, dan 20 garis bukanlah batasnya. Hanya saja dia belum pernah melihat peta seperti itu sebelumnya, jadi wajar saja dia menerimanya begitu saja saat melihatnya. Tidak mungkin dia melakukannya saat itu juga, dan dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Terlebih lagi, Xia Ruofei mendengar bahwa penataan lebih banyak baris tidak terbatas pada ruang 2 dimensi. Dimungkinkan untuk mengaturnya dalam ruang 3 dimensi. Jika Anda menggambarnya di selembar kertas, itu mungkin tidak benar. Anda bisa memahaminya. Ketika Zen yang mendengar kata-katanya, dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, penampilan Jushi Xia di luar imajinasi orang miskin. Jadi, Xia bisa mendapat hadiah tambahan. Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. Zen yang tua mengangguk dan berkata, tentu saja. Setelah selesai berbicara, Zen yang tua berhenti sejenak, lalu berkata dengan wajah serius, Jushi Xia, terima kasih telah memecahkan keraguan yang melanda Pang Dao selama bertahun-tahun. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, Pang Dao memiliki beberapa hadiah untuk diberikan kepada Jushi Xia. Xia Ruofei segera menyegarkan, ini hadiah tugasnya. Tentu saja, dia tidak akan berpura-pura menolak dengan sopan, karena dia tidak tahu apakah Nep di depannya benar-benar akan turun bukit tanpa imbalan karena penolakannya. Jika ini masalahnya, dia akan menangis tanpa air mata. Terima kasih, kata Xia Ruofei sambil tersenyum cerah, lalu menatap Zen yang Lao Dao penuh harap. Zen yang tua membalik tangannya, mengeluarkan kotak kayu panjang dari penyimpanan senjata ajaib, dan menyerahkannya kepada Xia Ruofei. Xia Ruofei mengambil kotak kayu itu dan membukanya, dan menemukan bahwa itu adalah pedang terbang yang tampak seperti air musim gugur, bilahnya setipis sayap jangkrik, dan menampakkan aura yang sangat tajam. Feijian ini pada pandangan pertama adalah hal yang bagus, tetapi Xia Ruofei sedikit kecewa. Alasannya sangat sederhana, dia telah mencobanya. Tidak mungkin menggunakan pedang terbang di wilayah rahasia ini. Jika pedang terbang tidak dapat dikendalikan, efeknya akan melemah hingga 90%, dan hanya dapat digunakan sebagai senjata yang relatif tajam. Menggenggam potongan itu dengan kekuatan mental, itu hanyalah hal yang kejam. Jika berada di bumi, Xia Ruofei akan sangat bersemangat untuk mendapatkan pedang terbang seperti itu, tetapi di dunia rahasia ini, meningkatkan kemampuan bertahannya adalah prioritas pertama. Selain itu, dia sudah memiliki pedang terbang, dan satu lagi. Pedang terbang hanya bisa dilempar ke ruang petaro untuk memakan abunya, pada dasarnya tidak digunakan. Yang Dao yang asli sepertinya melihat kekecewaan Xia Ruofei. Dia tersenyum dan berkata, Jushi Xia, pedang ini disebut Kushuang. Fitur terbesarnya adalah pedang ini dapat digunakan secara normal di dunia kecil di sini. Terima kasih sudah lama, kata Xia Ruofei dengan linglung, dan kemudian segera sadar kembali. Dia melebarkan matanya dan berkata, apa? Pedang es ini juga bisa digunakan di sini. Old Crew yang tersenyum dan mengangguk dan berkata, ya.
Tentu saja, premisnya adalah Zhu Xixia bisa menguasai seni pedang khusus dari pedang ini. Ngomong-ngomong, seni itu juga ada di dalam kotak, dan Zhu Xixia bisa melihatnya pertama. Xia Ruofei buru-buru menyingkirkan pedang terbang itu, lalu mengambil kotak kayu itu dan melihat masih ada selembar kertas menguning di dalam kotak itu. Baru saja energi Xia Ruofei jatuh ke pedang terbang, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Makalah ini, Xia Ruofei dengan hati-hati mengambil selembar kertas dan melihatnya dengan cermat. Catatan di dalamnya memang teknik pedang kerajaan. Taktik ini jelas dirancang khusus untuk pedang terbang es melengkung ini, dan mungkin untuk beradaptasi dengan aturan khusus ruang rahasia ini, sehingga sangat berbeda dengan taktik pedang yang dikuasai Xia Ruofei sebelumnya, sehingga Xia Ruofei melihatnya pertama kali. Setelah turun, saya tidak mengerti sama sekali, saya melihatnya di dalam kabut. Namun Xia Ruofei tidak berkecil hati, sebaliknya, dia sangat bersemangat. Meskipun dia tidak langsung memahami seni pedang ini, dia masih dapat melihat bahwa jika dia benar-benar menguasai rangkaian seni pedang kekaisaran ini, sangat mungkin untuk mengendalikan pedang terbang Kushuang di ruang rahasia ini. Tepatnya, selama Anda menguasai teknik Yujian ini, secara teori pedang terbang lainnya juga bisa dikendalikan. Tentu saja, jika Frost Flying Sword ini dibuat khusus untuk ruang rahasia ini, itu pasti akan lebih sesuai dengan aturan ruang ini. Berbeda dengan pedang terbang lain yang dimurnikan di bumi, taktik ini mungkin juga bisa dikendalikan, tapi tentunya tidak sekuat mengendalikan pedang terbang Kushuang. Xia Ruofei tidak peduli dengan Yang Dao yang asli. Dia mengambil selembar kertas yang mencatat teknik pedang, mempelajarinya dengan cermat, dan melepaskan kekuatan mentalnya untuk mensimulasikannya dari waktu ke waktu. Yang Dao yang asli tidak mendesaknya, jadi dia hanya berdiri di samping dan menonton sambil tersenyum. Setelah sekitar setengah jam, mata Xia Ruofei menunjukkan secercah cahaya, dan dia akhirnya menguasai seni ilmu pedang, yang bisa dikatakan sebagai permulaan. Xia Ruofei tidak sabar untuk mencobanya, jadi dia pertama-tama mengenali pedang Suang Fei sebagai masternya, dan kemudian diam-diam membawa teknik seni pedang yang baru dipelajari, dan segera berhasil menjalin kontak dengan pedang Kusuang Fei. Kusuang Fei Jian baru saja diletakkan di atas meja, dan sekarang tiba-tiba tampak hidup, dengan erangan lembut, ia terhuyung-huyung dalam suspensi. Xia Ruofei mencoba mengendalikan pedang terbang dan melakukan beberapa gerakan, dan menemukan bahwa seni pedang itu benar-benar berhasil. Yang kurang darinya sekarang hanyalah kemahiran. Saya percaya selama dia berlatih lagi, dia akan mampu melakukan hal yang sama seperti menggunakan pedang terbang di bumi. Kemampuan belajar kultivator sangat kuat, dan mengendalikan pedang terbang bukanlah keterampilan yang rumit. Selama seni pedang ini dikuasai, meningkatkan kemahirannya relatif mudah. Ekspresi kegembiraan Xia Ruofei, bisa menggunakan pedang terbang di ruang alam rahasia, kemampuan bertahannya segera meningkat dengan selisih yang besar. Selain itu, pedang terbang dapat dikendalikan, yang berarti pedang terbang juga dapat dilakukan. Dengan kata lain, dia akan bisa terbang dengan pedang dalam proses menjelajahi dunia rahasia. Ini jauh lebih kuat dari sekedar mengukur ruang rahasia tak terbatas dengan kedua kaki. Terlebih lagi, bisa terbang dengan pedang berarti kemampuan untuk melarikan diri telah meningkat pesat, yang tidak diragukan lagi merupakan nilai tambah yang besar bagi Xia Ruofei. Terima kasih atas hadiahmu yang murah hati. Xia Ruofei membungkuk dengan tulus kepada Yang Dao yang asli. Meski pihak lain hanyalah boneka, namun hadiah yang diberikan kali ini sangat berguna bagi Xia Ruofei, jadi rasa terima kasihnya juga dari hati. Yang tua yang sejati melambaikan tangannya sambil tersenyum, dan berkata, inilah yang pantas diterima Zhu Xixia. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, ada satu lagi hadiah terima kasih, tapi saya tidak bisa mengembalikannya untuk saat ini, dan ini akan dihormati nanti. Saya akan memberikan hadiah lain untuk Xia Jushi dulu. Ini adalah karena Xia Jushi telah memenuhi secara berlebihan untuk soal ketiga, terima kasih banyak. Meskipun Xia Ruofei tidak dapat menebus hadiah kedua untuk saat ini, dia bingung, tetapi ketika dia mendengar bahwa ini adalah hadiah untuk pertanyaan tambahan, dia segera menyegarkan diri dan penuh harapan. Saya melihat Yang Dao yang asli mengambil harta lain dari harta sihir penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xia Ruofei. Xia Ruofei melihatnya dan mau tidak mau menunjukkan ekspresi penasaran. Bentuk harta karun ini sungguh aneh,
terlihat seperti sepasang kacamata, dua lensa kristal bulat berwarna merah muda di kiri dan kanan, saling terhubung di tengah, tapi kacamata ini tidak memiliki kaki, melainkan dilengkapi dengan karet gelang yang terbuat dari tendon hewan tak dikenal, yang membuatnya lebih terlihat seperti kacamata tahan angin. Bagaimanapun, ini adalah objek dengan sentuhan modernitas, dan tidak terlihat seperti harta karun di dunia budidaya. Xia Ruofei tidak tahu mengapa Yang Dao yang lama datang dengan benda ini, dan itu masih merupakan hadiah tambahan. Secara umum, reward tambahan lebih sulit didapat, sehingga hadiahnya harus lebih mahal. Apakah benda ini lebih berharga daripada pedang terbang es yang melengkung di depannya? Yang tua yang sejati berkata sambil tersenyum, Jushi Xia, benda ini disebut cermin persepsi. Ini juga merupakan senjata ajaib yang berharga, tetapi hanya dapat digunakan di sini. Tidak dapat dikeluarkan. Oleh karena itu, Anda harus terlebih dahulu hubungi Xia Jushi, katakan dengan jelas. Ditulis bersama ini masih merupakan harta yang terbatas. Itu hanya bisa digunakan di alam rahasia, dan tidak bisa dikeluarkan dari alam rahasia sama sekali. Dengan cara ini, Xia Ruofei kurang tertarik dengan hal ini, tetapi dia tetap berani bertanya kepada ketua, apa fungsi cermin persepsi ini? Yang Dao tua yang sejati tersenyum dan berkata, harta karun ini memiliki banyak kegunaan magis. Sebaiknya biarkan harta itu mengenali pemiliknya terlebih dahulu, lalu memakainya. Dao yang malang akan menjelaskannya kepada orang awam satu persatu. Xia Ruofei mengangguk, meneteskan darah untuk mengenali Tuhan. Program ini Xia Ruofei telah lama mengenal jalannya, dan segera dia berhasil membuat cermin persepsi ini mengenali Tuhan, dan dia juga bisa merasakan hubungan ruo-ruo antara dirinya dan cermin persepsi ini. Di bawah bimbingan Yang Dao yang lama, Xia Ruofei memakai cermin persepsi. Benar saja, benda ini dikenakan di kepalanya, dengan dua lensa menghalangi bagian depan matanya. Xia Ruofei berkata, bukankah kamu harus memakainya sepanjang waktu? Meskipun memiliki fitur yang bagus, akan sangat disayangkan untuk memakainya sepanjang tahun. Mengenakan kacamata tahan angin berukuran besar ini, pasti terlihat sangat konyol. Seperti yang dipikirkan Xia Ruofei, dia mengeluarkan cermin dari ruang Lingtu, ingin melihat citra gemilangnya saat ini. Dia mengumpulkan keberanian untuk melihat ke kacamata dan hampir ketakutan, bayangan dirinya di cermin tidak berubah sama sekali. Meskipun cermin persepsi dipasang, tampaknya sama sekali tidak terlihat dan tidak terlihat sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Xia Ruofei mau tidak mau bertanya. Yang tua yang sejati berkata sambil tersenyum, setelah cermin persepsi mengenali Tuhan, secara otomatis akan hilang saat Anda memakainya. Orang lain tidak dapat melihat Anda memakai senjata ajaib ini. Xia Ruofei segera membangkitkan semangatnya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dengan cepat bertanya, Guru, apa fungsi cermin persepsi? Yang tua yang sebenarnya berkata sambil tersenyum, sebenarnya, fitur ini dapat ditemukan oleh Jushi Xia sendiri, tapi izinkan saya memberitahu Anda. Cermin persepsi memiliki fungsi yang sangat penting di menara uji coba ini, yaitu menampilkan peta. Xia Jushi dapat menemukan pintu masuk dan keluar setiap lantai melalui cermin persepsi, dan bahkan ada beberapa tempat yang kemungkinan ada. Ada juga label di cermin persepsi. Tentu saja, pelabelannya mungkin tidak akurat, dan meskipun beberapa tempat pelabelan memilikinya peluang besar, mereka juga disertai dengan ada risiko besar, jadi saya menyarankan Jushi Xia tetap menggunakannya dengan hati-hati. Xia Ruofei tercengang saat mendengar ini, tapi dia tidak menyangka cermin persepsi memiliki fungsi yang begitu kuat. Dia sibuk berkomunikasi dengan cermin persepsi dengan pikirannya, dan dia dengan cepat menemukan cara menggunakannya. Tiba-tiba, sebuah peta muncul di bidang penglihatannya. Sebuah titik cahaya kecil berada di posisi pandangan yang sejati, yang jelas merupakan posisinya saat ini. Xia Ruofei mencoba berjalan 2 langkah ke samping, dan titik cahaya kecil itu segera bergerak sedikit, yang cukup sensitif dan tepat. Xia Ruofei melihat peta di tingkat pertama, dan menemukan bahwa areanya sangat kecil. Hal terpenting dalam belasan hektar adalah kota mini. Peta menunjukkan gang terkecil di kota. Selain itu, Xia Ruofei segera menemukan pintu masuk ke lantai 2, yang berada di sisi pemandangan Zenyang. Fitur ini terlalu buruk. Xia Ruofei sangat bersemangat. Dengan cermin persepsi, tindakannya di menara ini jauh lebih nyaman.
Ngomong-ngomong, sepertinya Yang Dao yang asli menyebut menara ini sebagai menara percobaan. Xia Ruofei memikirkan hal ini dan dengan cepat bertanya, Dao Chang Zenyang, menara ini awalnya disebut menara uji coba. Ceritakan tentang menara uji coba. Zenyang tua berkata sambil tersenyum, segala sesuatu tentang menara persidangan perlu dieksplorasi oleh Hakim Xia, dan Tao yang malang tidak dapat diungkapkan. Oke, kata Xia Ruofei. Namun ia tidak terlalu kecewa, lagi pula cermin persepsi yang didapatnya kali ini akan sangat membantunya. Dengan cara ini, sangat bermanfaat untuk mendapatkan pertanyaan tambahan. Xia Ruofei tidak tahu apakah Chen Xuan dan yang lainnya juga akan melewati menara percobaan ini, atau apakah ada di antara mereka yang bisa menggambar peta susunan 20 garis, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak sering online untuk mempelajari berbagai pengetahuan, dan dia akan menjadi seperti dia. Saya baru saja menuliskannya, hampir tidak mungkin untuk menyimpulkannya sepenuhnya saat itu juga. Oleh karena itu, Xia Ruofei memperkirakan bahwa di antara tim ekspedisi lainnya, tampaknya Ling Qingsui dan Yu Xiner dapat melakukannya, dan yang lainnya mungkin tersedak. Karena sebagian besar dari mereka lahir dan besar di sekte tersebut, hanya saja mereka sama-sama mengenyam pendidikan tinggi formal di dunia sekuler. Chen Xuan kemudian mempelajari beberapa pengetahuan komputer, tetapi itu juga untuk bekerja di perusahaan Tao Yuan. Tidak banyak pengetahuan tentang aspek lain dari dunia sekuler. Xia Ruofei awalnya ingin menanyakan lebih banyak tentang menara percobaan dan bahkan seluruh dunia rahasia. Namun, melihat cara lama Zenyang, seharusnya tidak mengungkapkan apapun, jadi dia tidak melakukan upaya yang sia-sia. Yang tua yang sejati berkata sambil tersenyum, Jushi Xia, cermin persepsi telah diberikan kepadamu, dan tampaknya kamu sudah dapat menggunakannya dengan baik. Kalau begitu, sekarang saatnya untuk menebus hadiah kedua yang baru saja disebutkan. Oh, Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum, saya ingin tahu apa hadiah kedua ini. Zen yang tua tersenyum dan berkata, Jushi Xia, ikutlah denganku. Setelah itu, Yang Dao yang asli segera keluar dari ruangan yang sunyi, dan Xia Ruofei segera mengikutinya setelah melihat ini. Dia tidak tahu jenis obat apa yang dijual di labu Yang Dao yang asli, tetapi sejauh ini, Yang Dao yang asli masih penuh kebaikan padanya, dan mereka semua mengatakan bahwa itu adalah hadiah. Menurut hukum pengoperasian wayang, karena ini adalah hadiah, maka tidak boleh menjadi jebakan. Cara lama tentang yang sejati telah maju dan langsung keluar dari pandangan yang sejati. Xia Ruofei sedikit penasaran. Dia tidak tahu kemana pendeta Tao tua itu akan membawanya. Dia melihat bahwa jalan yang asli telah berada di jalan pegunungan yang bengkok, jadi dia mengambil beberapa langkah untuk mengejar dan bertanya, Dao Zenyang, biarkan kemana perginya ini. Yang tua yang sejati berkata sambil tersenyum, Jushi Xia ikut saja denganku, itu akan segera diumumkan. Xia Ruofei mengangkat bahu, karena pendeta Tao tua ini ingin menjual Guanzi, dia tidak bisa memaksa orang lain untuk mengatakan bahwa dia hanya bisa mengikuti di belakang. Setelah jalan tua Zenyang menuruni bukit, dia berjalan langsung menuju kota mini. Xia Ruofei dengan bosan memanggil peta cermin persepsi, dan sambil berjalan, dia melihat titik cahaya yang mewakili dirinya bergerak maju. Omong-omong, ini mirip dengan fungsi navigasi saat mengemudi, dan akurasinya tampaknya lebih tinggi. Xia Ruofei melihat dari kejauhan bahwa kota mini itu masih penuh dengan orang, pemandangan yang ramai. Namun, dalam hatinya dia tahu betul bahwa segala sesuatu di kota kecil ini diciptakan secara buatan, termasuk penduduk kota kecil itu. Ketika Yang Dao yang asli membawa Xia Ruofei di jalan batu kota, seluruh kota menjadi sunyi sesaat, seolah-olah seluruh dunia telah menekan tombol jeda. Seorang pedagang kecil yang menjual manisan Hao hanya berteriak keras sambil berjalan. Kini ia masih dalam posisi melangkah, kepalanya sedikit terangkat, mulutnya terbuka lebar, ekspresinya cukup kaya, namun ia benar-benar membeku. Penjaga toko kain baru saja menyerahkan sepotong kain kepada gadis di seberang konter. Gadis itu mengulurkan tangan untuk mengambil kain itu dengan senyum polos di wajahnya. Semua ini membeku pada saat jalan yang asli menginjak jalan batu. Ada juga seorang joki yang menunggangi kuda yang berlari kencang di jalan, dan sekarang sudah membeku. Joki berbaring di punggung kudanya, dan kudanya tetap tidak bergerak dalam posisi berlari.
Segala sesuatu di kota kecil itu membeku, hanya kapal uap yang terhenti tadi yang masih mengepul. Xia Ruofei tidak terlalu terkejut, karena ketika dia masuk sekarang, dia telah menyadari bahwa segala sesuatu di kota mini ini dibuat secara artifisial, dan penduduk serta hewan semuanya adalah boneka, tetapi mereka sangat realistis. Apa yang membuatnya merasa bahwa dia tidak memikirkannya adalah Yang Dao yang asli dapat mengendalikan segalanya di sini. Jelas sekali, semua boneka membeku saat ini karena Yang Dao yang asli. Zenyang tua berjalan perlahan ke kota mini, dan Xia Ruofei mengikutinya dari dekat. Zenyang tua menoleh dan melirik ke arah Xia Ruofei, lalu berkata sambil tersenyum, Jusi Xia sepertinya tidak terlalu penasaran dengan pemandangan di depannya ini. Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, sejauh ini, saya belum menemukan kehidupan lain di lantai pertama menara percobaan ini. Saya sudah lama mengetahui bahwa segala sesuatu di kota ini dibuat secara buatan, termasuk para penduduk ini. Zen yang tua tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Xia Ruofei, dan berkata, Jushi Xia sangat cepat dalam berpikir. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, meskipun boneka-boneka ini sangat realistis, tindakan mereka masih terlihat kaku. Seluruh kota bagaikan mesin presisi, dan setiap bagian beroperasi sesuai prosedur yang ditetapkan. Tidak akan ada kesalahan sedikit pun. Tapi apa yang disebut terlalu banyak tidaklah cukup, tatanan yang tepat seperti ini, kota manusia normal pasti tidak ada. Zenyang tua mengacungkan jempol pada Xia Ruofei. Xia Ruofei tersenyum dan bertanya, Dao Master, kamu belum memberitahuku, apa sebenarnya hadiah kedua ini? Riel yang berkata sambil tersenyum, sebenarnya, hadiah kedua bukanlah benda fisik, tapi sebuah berita. Berita yang diinginkan Dao Master yang ingin saya katakan adalah bahwa penduduk dan hewan-hewan ini semuanya boneka, bukan? Xia Ruofei bertanya dengan tercengang. Jika ini masalahnya, maka itu benar-benar terlalu konyol. Karena Xia Ruofei sudah menemukan ini, itu setara dengan hadiah ini sebenarnya tidak ada artinya untuk dia. Zen yang tua melambaikan tangannya sambil tersenyum, dan berkata, tentu saja ini bukan berita yang sederhana. Xia Ruofei menghela nafas lega, jika itu masalahnya, tidak apa-apa. Tidak peduli informasi apapun yang dapat diberikan oleh True Yang Old Dao, selama itu adalah sesuatu yang tidak dia ketahui sebelumnya, itu bukanlah pekerjaan yang sia-sia. Dia bertanya, lalu apa berita spesifiknya? Saya juga berharap pemimpin Daois akan memberinya nasihat. Yang tua yang sejati berkata sambil tersenyum, Jushi Xia sopan, ini adalah hadiah yang harus kamu dapatkan. Jushi Xia, berita yang bisa kuberikan padamu adalah bahwa boneka-boneka di kota kecil ini sebenarnya semuanya dibudidayakan. Jarang sekali, yang terburuk telah mencapai tahap awal inti emas, dan bahkan ada 2 boneka dengan kekuatan tahap jiwa baru lahir. Sejak Anda melangkah ke kota lagi, mereka telah menganggap Anda sebagai penyusup dan akan mengabadikan Anda terus-menerus menyerang. Setelah mendengar ini, Xia Ruofei hanya bisa melebarkan matanya. Zen yang tua tersenyum dan bertanya, Jushi Xia, bagaimana caranya? Berita ini masih berguna, bukan? Xia Ruofei tidak bisa tertawa atau menangis. Setelah berbicara lama, dia hanya berkata pada dirinya sendiri bahwa selanjutnya dia akan menghadapi ratusan biksu tahap inti emas atau bahkan tahap jiwa baru lahir. Untuk memberitahunya hal ini, Yang Dao yang sebenarnya menariknya ke kota kecil ini. Apa manfaat berita ini? Apakah ini lubang yang besar? Xia Ruofei, Anda mengira itu adalah lubang di depan Anda, tetapi lubang yang sangat besar sedang menunggu di sini. Hanya berita seperti itu, seperti membawa dirimu ke kota. Bukankah cukup dengan mengatakan pada diri sendiri secara langsung di pemandangan Zenyang? Pemandangan matahari sejati bahkan lebih dekat ke pintu masuk lantai 2, dan dia tidak akan terkalahkan saat itu, dan dia punya waktu untuk melarikan diri ke lantai 2. Agaknya boneka-boneka ini tidak seharusnya mengejar ke tingkat kedua. Xia Ruofei tersenyum datar dan berkata, terima kasih, Dao Zhang. Tapi, Xia ingin tahu, kapan boneka-boneka ini akan mengejarnya. Yang tua yang sebenarnya tersenyum misterius dan berkata, sekarang. Begitu suaranya turun, seluruh kota kembali semarak. Para penunggang kuda terus berlari maju. Pemilik toko kain dan gadis berpakaian merah muda dengan senang hati menyelesaikan transaksi, dan penjajah manisan Hao terus berteriak, keluarlah.
Boneka-boneka ini sama sekali tidak menyadari kerangka beku di paragraf sebelumnya, bagi mereka semuanya terus-menerus. Tentu saja, ada juga perbedaannya, yaitu pandangan semua orang tertuju pada tubuh Xia Ruofei, dan tiba-tiba muncul niat membunuh yang nyata. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk secara diam-diam, dan kemudian secara tidak sadar mengorbankan Kusuang Feijian. Begitu dia mencubit seni pedang, dia menginjak Feijian, lalu terbang dengan cepat. Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa apa yang disebut hadiah kedua adalah sebuah lubang besar. Siapa bilang boneka tidak bisa berbohong? Ketika Zen yang berbohong, dia bahkan tidak tersipu. Xia Ruofei masih mengikutinya ke pusat kota kecil dengan konyol, dan berakhir dalam situasi paling berbahaya. Jika bukan karena respon cepat Xia Ruofei, jika bukan karena dia sudah menguasai seni pedang menerbangkan pedang, pada saat ini, dia telah dibunuh oleh penjual terdekat yang menjual bahan makanan. Begitu suara jalan tua Zenyang jatuh, penjual itu akan menjadi yang pertama kali mengunci Xia Ruofei. Tiang bahu di tangannya terbang keluar dan mengenai tempat Xia Ruofei berdiri tadi. Percikan memercik, dan lempengan batu biru yang berat itu pecah menjadi beberapa bagian. Jika ini menimpa Xia Ruofei, itu pasti akan menjadi akhir dari patah tendonnya. Untungnya, Xia Ruofei baru saja memperoleh pedang Kushuang dan menguasai seni pedang. Meski postur pedang kekaisarannya masih agak tumpul, dan lintasan terbangnya belum begitu sempurna, namun kecepatan terbang pedang kekaisaran tetap diberikan. Setelah dia menghindari serangan penjaga toko secara berbahaya dan berbahaya, sementara boneka lainnya belum bereaksi, dia langsung mengendalikan pedang terbang tersebut dan terbang menuju gang sempit di belakang jalan. Saat ini, fungsi peta cermin persepsi juga banyak membantu. Ada peta real-time di bidang penglihatan Xia Ruofei, dan dia bisa melihat dengan jelas setiap jalan. Meski kotanya tidak besar, terdapat banyak gang kecil di kedua sisi jalan. Banyak gang yang hampir kosong. Hal ini cukup tenang. Lagi pula, seluruh kota mini hanya memiliki lebih dari 100 penghuni boneka, termasuk kucing, anjing, dan kuda. Tidak lebih dari 200 boneka binatang seperti Kawasan seluas lebih dari 10 hektar ini terbagi menjadi puluhan gang besar dan kecil, dan wayang tidak bisa tertutup seluruhnya. Mereka terutama terkonsentrasi di dekat jalan raya. Oleh karena itu, Xia Ruofei terbang dengan pedang dengan kecepatan tinggi di gang, dan dengan cepat sampai ke tempat terpencil dengan 3 putaran dan 2 putaran. Disinilah letak pintu belakang sebuah rumah. Gang itu hanya lebarnya 3 kaki dengan tembok tinggi di kedua sisinya. Pintu belakang rumah juga tertutup rapat. Xia Ruofei tidak berani memasuki rumah dengan gegabah. Baru saja, Yang Dao yang asli memberitahunya bahwa ada boneka di kota kecil ini yang mampu mencapai tahap Naschen Soul. Jika mereka kebetulan berada di rumah ini, bukankah mereka akan ditangkap? Xia Ruofei merasa bahwa begitu dia bertemu dengan kultivator Naschen Soul, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, jadi dia benar-benar harus berhati-hati. Ketika Xia Ruofei terbang ke gang ini, dia sudah menggunakan energi mental untuk menyelidiki situasi di gang tersebut. Pertama-tama, dia memastikan bahwa tidak ada boneka di gang sepi ini. Kedua, dia menemukan tempat yang bagus dalam waktu singkat. Tempat persembunyian. Ada parit kecil selebar kurang dari 1 kaki di depan pintu belakang rumah. Gemericik airnya jernih sampai ke dasar. Sisi dan dasar parit dibangun rapi dengan kerikil. Pintu belakang rumah terbuka di sini. Sampingnya, maka dibangun 2 lempengan batu yang mengarah ke gang dari atas parit. Pedang kekaisaran Xia Ruofei menyapu pintu masuk rumah ini di ketinggian rendah, dengan lambaian cepat tangan kanannya, dan kemudian orang itu menghilang begitu saja. Gang yang sepi ini tetap sepi seperti sebelumnya, seolah-olah belum pernah ada orang di sini. Ketika Yu Jian terbang ke gang ini, Xia Ruofei telah menggunakan kekuatan mental untuk menyelidikinya, dan untuk pertama kalinya menemukan ada celah di bawah lempengan batu melintasi parit di pintu belakang rumah. Saat dia terbang melewatinya, dia telah memanggil gulungan gambar roh dari telapak tangannya, dan kemudian dengan akurat melemparkannya ke celah dan menjepitnya. Segera setelah itu, Xia Ruofei memasuki ruang Lingtu sambil berpikir, dan pada saat yang sama menyingkirkan pedang terbang Kushuang. Setelah memasuki ruang Lingtu, Xia Ruofei segera mengungkapkan kekuatan mentalnya untuk menjelajahi dunia luar.
Hanya dalam beberapa detik setelah dia bersembunyi di ruang Lingtu, 3 boneka warga kota kecil menggeledah gang ini. Ketiga boneka itu semuanya sangat cepat, tetapi mereka tidak tahu bahwa Xia Ruofei bersembunyi di tempat, jadi ketiga boneka itu tidak menyadarinya. Mereka hanya melakukan pencarian rutin dan keluar melalui gang. Xia Ruofei diam-diam menghela nafas lega, mengatakan bahwa itu sangat berbahaya. Kecepatan boneka-boneka ini jauh lebih cepat dari yang dia kira. Di tengah kota mini, Yang Dao tua yang sebenarnya berdiri di jalan biru sambil tersenyum. Pada saat ini, Yang tua yang sebenarnya memiliki sedikit kelicikan di matanya, dan dia tidak lagi memiliki kekakuan yang unik pada boneka sekarang. Ketika Xia Ruofei dengan tegas melarikan diri ke ruang peta spiritual, senyum Yang Dao yang sebenarnya sedikit stagnan, dia tidak bisa menahan alisnya, dan berkata pada dirinya sendiri, orang kecil ini benar-benar menarik. Pada saat itu, Yang Dao yang lama tidak dapat merasakan jejak Xia Ruofei, tetapi dia tahu betul bahwa Xia Ruofei tidak bisa menghilang begitu saja, apalagi meninggalkan lantai pertama menara percobaan secara langsung. Justru karena inilah Zenyang Lao Dao terasa lebih luar biasa. Sungguh luar biasa bisa menyembunyikan tubuhnya dalam waktu sesingkat itu, dan lolos dari pencariannya. Yang tua yang sebenarnya berpikir sedikit, dia menginjak jalan batu biru dengan solnya, dan sosoknya tiba-tiba berubah menjadi hantu yang hampir tidak dapat ditangkap oleh mata telanjang, dan mencari di seluruh lantai pertama menara percobaan di kecepatan yang sangat cepat. Jika Xia Ruofei melihat adegan ini, dia pasti akan terkejut hingga menjatuhkan dagunya. Yang Dao yang lama tidak terbang dengan pedang, dan sepenuhnya mengandalkan kecepatan tubuh fisiknya, tetapi itu jauh lebih cepat daripada pedangnya yang terbang, dan bahkan pingsan. Suara gemuruh guntur terjadi, dan momentumnya luar biasa. Sekilas, itu adalah seorang biksu dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Setelah mencari Yang Dao asli, dia kembali ke pusat kota mini. Dia tertawa keras dan berkata, Jushi Xia sangat bagus, dan Dao yang malang mengaguminya. Tapi saya masih harus mengingatkan Anda bahwa lapisan cahaya pertama di menara percobaan ini mengandalkan persembunyian saja tidak cukup. Bahkan jika Anda bisa menyelinap ke dalamnya pintu masuk ke lantai 2, masih tidak mungkin untuk membuka pintu akses. Hanya jika Anda membunuh lebih dari 100 boneka di lantai pertama menara percobaan, akses lantai 2 akan tersedia harus. Bekerja keras untuk membunuh musuh. Meskipun Xia Ruofei berada di ruang Lingtu, dia selalu melepaskan kekuatan mentalnya untuk memperhatikan situasi dunia luar, sehingga kata-kata dari cara lama Zen yang terdengar di telinganya. Setelah Xia Ruofei mendengar kata-kata itu, wajahnya tidak bisa membantu tetapi berubah sedikit. Agak terlalu sulit untuk mengharuskan membunuh lebih dari 100 boneka untuk lulus tes pertama. Tahukah Anda, setiap boneka di kota mini ini tidaklah lemah. Yang terburuk adalah kekuatan inti emas, dan ada juga kekuatan tahap jiwa yang baru lahir. Xia Ruofei tidak memiliki masalah dalam mengalahkan 1 atau 2 inti emas, tetapi harus dikalahkan. 100, kesulitannya terlalu besar. Lagi pula, boneka-boneka ini bukan kayu, mereka tidak akan berdiri di sana menunggu dia membunuh, dan jika seseorang membunuh 1, kemungkinan besar akan menarik banyak orang, dan kemudian dikepung. Bahkan jika Xia Ruofei memiliki kekuatan magis yang besar dan banyak kartu, akan sulit untuk melarikan diri. Jika ada terlalu banyak pergerakan dan biksu periode Yuan Ying diundang, Xia Ruofei tidak akan bisa melarikan diri. Ruang di lantai pertama menara percobaan ini terlalu kecil, hanya belasan hektar, tempat yang begitu kecil, sulit bagi para penggarap untuk bergerak cepat, apalagi jika penggarap masa Yuan Ying fokus pada Xia Ruofei, dia punya tidak ada tempat untuk melarikan diri. Xia Ruofei juga memikirkan sebuah pertanyaan, apakah Ling Qingsui juga memiliki pengalaman yang sama dengan pengalamannya? Jika Ling Qingsui juga memasuki menara percobaan yang sama, maka pada tingkat pertama, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan dari begitu banyak boneka inti emas. Memikirkan hal ini, wajah Xia Ruofei menjadi lebih jelek. Tentu saja, ada kemungkinan juga bahwa wayang-wayang tersebut dirangkai sesuai dengan tingkat budidaya para biksu yang memasuki menara percobaan. Mungkin para beku di masa pemurnian memasuki menara percobaan dan lawan yang mereka hadapi sebagian besar adalah para biksu di masa pemurnian. Namun meski begitu, itu sangat sulit bagi Ling Qingsui.
Memikirkan hal ini, Xia Ruofei tidak sabar untuk bergegas ke lantai yang lebih tinggi dan mencari cara untuk bertemu Ling Qingsui sesegera mungkin. Namun situasi di depannya sangat memalukan. Tidak mungkin baginya untuk terburu-buru keluar, dan keluar dengan semangat dan putus asa. Itu adalah perilaku yang ceroboh. Ketika Xia Ruofei berada dalam dilema, dia mendengar suara Yang Dao yang asli lagi. Yang tua yang sejati berkata sambil tersenyum, Jushixia, tolong buat keputusan sesegera mungkin. Lantai 2 menara uji coba jauh lebih menarik daripada yang ini, dan semakin cepat Anda memasuki lantai 2, semakin banyak manfaat yang Anda dapatkan, akan. Ngomong-ngomong, tolong Xia jangan khawatir, Pang Dao tidak akan ikut serta dalam perburuan Lai Xia. Kamu hanya perlu berkonsentrasi menangani boneka-boneka itu, dan kamu tidak perlu khawatir tentang Pang Dao. Petik 2. Xia Ruofei bergumam pada dirinya sendiri di ruang Lingtu, kedua kata itu digunakan dengan sangat baik. Lao Su telah menjadi mangsa sekelompok boneka sekarang, tapi kamu adalah orang tua yang jahat, kamu sangat jahat, aku percaya kamu. Benar-benar hantu. Xia Ruofei benar-benar tidak berani mempercayai kata-kata Yang Dao sejati dengan mudah. Baru saja, Yang Dao sejati dengan sengaja membawanya ke tempat dengan boneka terbanyak di pusat kota mini, dan kemudian tiba-tiba mengaktifkan boneka tersebut untuk memburu Xia Ruofei. Xia Ruofei tertangkap basah dan hampir terjatuh di tempat. Yang lebih menyebalkan lagi adalah cara lama ini masih menipu Xia Ruofei atas nama menghormati hadiahnya. Oleh karena itu, Xia Ruofei harus menyapa Yang Dao yang asli. Dao tua berkata bahwa dia tidak akan ikut serta dalam perburuan Xia Ruofei. Xia Ruofei tidak berani mempercayainya. Selain itu, Yang tua yang sebenarnya mengatakan bahwa jalan menuju lantai 2 harus dibuka setelah dia menyelesaikan tugas membunuh 100 boneka, dan Xia Ruofei tidak mempercayainya. Dia hanya percaya pada dirinya sendiri sekarang. Oleh karena itu, meskipun Xia Ruofei lebih cemas, dia tidak terburu-buru melawan boneka itu karena beberapa kata dari Zhen Yang. Sebaliknya, dia dengan cepat menenangkan diri, dengan sabar menyelidiki dunia luar dengan kekuatan mental. Boneka-boneka di kota mini semuanya keluar dari plot yang sudah ada. Entah itu pedagang kecil atau petani tua, mereka semua mencari Xia Ruofei, juga gadis-gadis yang membungkuk dalam-dalam yang tidak bisa keluar dari pintu, anak-anak bermain lumpur di jalan, dan semua berjalan lewat jalanan dan gang, mencari Xia Ruofei. Xia Ruofei dapat merasakan aura kuat dari boneka-boneka ini, dan bahkan seorang gadis kecil yang tampaknya baru berusia 8 atau 9 tahun, dilihat dari aura tubuhnya, kekuatan kultivasinya telah mencapai tahap akhir Jindan. Oleh karena itu, kekuatan wayang golek ini tidak bisa dinilai dari penampilannya sama sekali. Dengan begitu banyak boneka yang kuat, Xia Ruofei secara alami tidak mampu melawan musuh. Ia selalu memperhatikan dinamika wayang tersebut. Untungnya, pengembangan spiritualnya sangat tinggi dan dapat sepenuhnya mencakup cakupan lantai pertama menara percobaan, sehingga situasi boneka-boneka ini dengan cepat membentuk distribusi dinamis dalam pikirannya. Angka. Selain itu, ia memiliki penglihatan peta yang diberikan oleh cermin persepsi, sehingga ia dapat mengatakan bahwa ia memiliki pemahaman yang sangat tepat tentang situasi boneka tersebut. Lintasan pencarian boneka-boneka ini tidak memiliki aturan yang jelas, namun karena jumlahnya tidak cukup untuk menutupi seluruh menara percobaan, maka akan selalu ada peluang. Yang perlu dilakukan Xia Ruofei adalah memahami kesenjangan ini secara tepat waktu dan akurat. Dia telah menemukan tempat lain untuk menyembunyikan gulungan gambar spiritual itu adalah celah di dinding bumi, sekitar 20 meter dari tempat gulungan gambar spiritual itu sekarang disembunyikan, tetapi dia hanya perlu melewati gang ini dan memasuki gang yang berlawanan. Di gang sempit, risiko ketahuan masih cukup tinggi. Xia Ruofei dengan cepat menemukan peluang. Pada saat ini, kedua kelompok wayang yang dicari itu kebetulan melewati gang tersebut, dan tidak ada satupun dari mereka yang memasuki gang tempat gulungan gambar spiritual itu berada. Tidak ada seorang pun di gang ini sekarang. Xia Ruofei juga tahu bahwa dia memiliki ruang kosong sekitar 3 detik setelah memantau kekuatan mentalnya. Setelah 3 detik, sekelompok boneka lain akan muncul di ujung lain gang. Jika dia tidak bergerak cukup cepat, dia pasti akan ditemukan. Dia tidak ragu-ragu, dia melesat pergi dan meninggalkan ruang Lingtu segera setelah pikirannya bergerak.
Pada saat dia muncul dari udara tipis di gang sempit kota mini di lantai pertama menara percobaan, dia telah memanggil Kushuang Feijian, dan dia langsung menginjaknya. Feijian Yujian bergegas maju. Pada saat yang sama, Xia Ruofei juga secara langsung mencabut gambaran spiritual yang tersembunyi di celah selokan air. Meninggalkan ruang, melepaskan pedang terbang, terbang dengan pedang, dan menyingkirkan gulungan gambar spiritual, seluruh rangkaian dapat dikatakan selesai dalam sekali jalan, dan total waktunya sekitar 1 detik. Dalam 2 detik, sosok Yujian Xia Ruofei menghilang dalam sekejap, dan dalam sekejap dia muncul di gang lain di seberang. Dengan lambaian tangannya, gulungan gambar spiritual secara akurat dikirim ke celah di dinding bumi, dan pada saat yang sama pikirannya berpindah kembali ke ruang gambar spiritual. Baru 3 detik tiba. Pada saat ini, sekelompok boneka lain memang muncul di ujung lain gang, tetapi tentu saja mereka tidak akan memperhatikan apapun. Xia Ruofei telah bersembunyi dengan hati-hati. Dengan cara ini, Xia Ruofei berpindah sedikit dari pusat kota mini ke pinggiran dengan bantuan gulungan gambar spiritual. Beberapa kali berbahaya dan berbahaya. Jika Anda melambat sedikit, sosok Xia Ruofei akan terlihat pada boneka itu. Ketika Xia Ruofei berhasil pindah ke pinggiran kota mini dan menyembunyikan gulungan gambar roh di rumput di luar kota, dia juga diam-diam menghela nafas lega. Langkah selanjutnya tidak terlalu sulit, karena banyak semak dan rumput liar tumbuh di perbukitan di luar kota. Dalam lingkungan seperti itu, jauh lebih mudah untuk menyembunyikan gulungan gambar spiritual. Apalagi, fokus pencarian wayang masih di pusat kota dan beberapa gang di sekitarnya. Meski ada juga wayang di pinggirannya, namun kepadatannya jauh lebih kecil. Selama Xia Ruofei tidak mengambil inisiatif untuk melakukan kesalahan, sulit untuk menemukan beberapa boneka seperti itu. Dari jejaknya, dengan menggunakan penutup rumput liar dan semak belukar, Xia Ruofei menggunakan metode bergerak yang kikuk sedikit, dan akhirnya berhasil menjungkir balikkan bukit kecil tempat pemandangan Zenyang berada, dan sampai ke samping belakang. Di bidang penglihatan Xia Ruofei, ada peta seluruh lantai pertama menara uji coba. Dia sangat jelas bahwa pintu masuk ke lantai 2 berada tepat di belakang pemandangan yang sejati, dan dia bisa melihatnya segera setelah melintasi tas gunung. Xia Ruofei dengan hati-hati menghindari pencarian boneka itu, dan melanjutkan ke lokasi di peta yang mewakili titik terang di lorong lantai 2. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa titik cahaya yang melambangkan dirinya dan titik cahaya yang melambangkan pintu masuk lorong saling tumpang tindih, dan saat ini hanya ada satu pohon di depannya, yaitu pohon yang menjulang tinggi yang dikelilingi oleh setidaknya 5 orang. Ketinggiannya juga cukup tinggi, sepertinya sudah mencapai langit-langit lantai 1 menara uji coba. Apakah pohon ini pintu gerbangnya? Xia Ruofei bergumam dalam hatinya. Buka channelnya gimana? Mungkinkah memanjat pohon ini sampai ke puncak, lalu mengetuk langit-langit untuk masuk ke lantai 2? Xia Ruofei punya ide yang tidak masuk akal. Tentu saja, dia dengan cepat menolak gagasan ini. Desain menara uji coba sangat indah, bagaimana bisa begitu tidak masuk akal dalam hal akses? Tidak ada boneka yang keluar dari belakang tas gunung, jadi Xia Ruofei berani berdiri di depan pohon besar dan belajar dengan cermat, tetapi dia tetap menjaga kekuatan mentalnya. Begitu boneka mendekat, dia bisa bereaksi tepat waktu dan menyembunyikannya. Tepat ketika Xia Ruofei sedang menatap pohon itu dalam keadaan kesurupan, ledakan tawa tiba-tiba datang dari belakangnya, hehe. Xia Jushi, aku tidak menyangka kamu memiliki 2 peluang. Kamu benar-benar berhasil menembus pengepungan yang begitu ketat, dan kamu menemukannya dengan akurat. Lokasi lorong itu, Xia Ruofei tiba-tiba berbalik. Ketika dia melihat Yang Dao tua berdiri di belakangnya dengan senyuman di wajahnya menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Tadi ia menjaga kewaspadaan yang tinggi, kekuatan mentalnya dilepaskan 360 derajat tanpa jalan buntu, bahkan ia juga berhasil memantau gerak-gerik para boneka di kota mini tersebut. Namun, kapan Taoisme yang sejati muncul? Jika Anda tidak dapat menemukannya dengan eksplorasi kekuatan mental, itu berarti kekuatan Anda terlalu jauh dari orang lain. Jika Dao tua Zenyang benar-benar memiliki kebencian terhadapnya, sekarang dia adalah mayat. Zenyang Dao Chang, yang tua yang sebenarnya melambaikan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, Jushi Xia tidak perlu khawatir. Aku berkata bahwa aku tidak ikut serta dalam perburuan bonekamu.
Dalam uji coba ini, aku akan melakukannya bertindak sebagai pengamat. Akan membuat gangguan apapun. Xia Ruofei tersenyum pahit dan berkata, Dao Master, ujian ini terlalu sulit. Riel yang berkata sambil tersenyum, tentu saja kesulitan ujiannya lebih besar. Jika orang yang biasa-biasa saja bisa lulus dengan mudah, apakah masih percobaan? Xia Jushi, kamu tidak perlu meragukan kata-kataku. Kamu membawanya ke pusat kota sebagai bagian dari misi percobaan. Sekarang aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa pohon besar yang kamu temukan adalah pintu gerbang ke lantai 2, tapi sekarang sudah ditutup. Jika Anda tidak membunuh lebih dari 100 boneka, tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, tidak akan dapat membuka saluran ini. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat kembali lihat apakah ada tanda gosip di pohon. Bila tanda gosip menyala, berarti port saluran sudah terbuka, tapi sekarang tidak menyala, menandakan jumlah boneka yang kamu bunuh tidak mencukupi. Xia Ruofei berjalan di belakang pohon besar dan melihat pola gosip yang jelas, dan saat ini pola gosip dalam keadaan redup. Outru yang juga datang dan berkata sambil tersenyum, Jushi Xia, saat ini, saya telah menahan boneka-boneka itu. Mereka tidak akan berada dekat dengan tempat ini dalam radius 3 kaki, jadi Anda dapat berbicara dengan saya dengan tenang. Keberatan, kalau tidak, pasti sudah ada bonekanya ada di sini. Xia Ruofei menyapunya secara mental dan menemukan bahwa memang demikian, bahkan sebuah boneka telah mendekat, seolah-olah menabrak dinding, dan berbalik. Terima kasih, Dao Chang. Xia Ruofei berkata, tapi apa tujuan kata-kata Dao Chang Hezai Xia? Yang tua yang sejati tertawa dan berkata, Jushi Xia adalah orang yang menarik. Saya pikir Jushi Xia sepertinya tidak mempercayai apa yang saya katakan, jadi saya mencoba mencari jalan ini untuk memverifikasinya. Saya tidak mau lihat Xia. Orang awam itu terus membuang-buang waktu, jadi dia muncul begitu saja untuk menjelaskannya. Saya juga berharap orang awam Xia dapat menggunakan kemampuannya yang sebenarnya untuk membunuh boneka-boneka itu secepat mungkin dan memasuki lantai 2 menara percobaan. Juga suruh dia melewati uji coba menara. Rekor uji coba boneka adalah 1 jam. Sekarang Jushi Xia telah membuang 1/4 jam. Jika Anda ingin mencapai rekor tersebut, Jushi Xia harus ayo. Petik 2. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengembun, dan dengan cepat berani bertanya pada Dao Master, apakah ada orang lain yang memasuki menara untuk menguji hari ini? Apakah nyawa mereka dalam bahaya? Ada pesan penting dalam perkataan yang lama yang sebenarnya, yaitu seseorang pernah melewati uji coba boneka menara uji untuk memasuki tingkat kedua, dan jumlahnya lebih dari 1. Orang tercepat membutuhkan waktu 1 jam, yaitu 2 jam untuk berhasil lulus. Jadi Xia Ruofei tiba-tiba teringat pada anggota ekspedisi lainnya, terutama Ling Qingsui. Yang tua yang sejati berkata sambil tersenyum, Jushi Xia, yang harus kamu lakukan sekarang adalah menyelesaikan cobaanmu sendiri dengan ketenangan pikiran. Setiap orang punya caranya sendiri. Kamu tidak bisa mempengaruhi cara orang lain, dan itu tidak mungkin untuk membantu semua orang. Tuan Dao, saya memiliki seorang teman yang sangat penting yang memasuki dunia rahasia ini bersama saya, dan kemudian dia berpisah. Saya sangat mengkhawatirkan keselamatannya. Jika Guru Dao mengetahui situasinya, tolong beritahu saya. Xia Ruofei berkata dengan penuh semangat. Semua orang masuk pada saat yang sama, tetapi Xia Ruofei tidak menemukan penjelajah manapun di dunia rahasia. Jika semua orang akhirnya dipandu ke menara uji coba oleh kekuatan dunia bawah, kemungkinan besar akan ada lebih dari 1 menara uji coba. Yang tahu tua yang sebenarnya di depannya jelas sangat mungkin mengetahui situasi orang lain. Xia Ruofei sekarang bahkan meragukan penilaiannya sebelumnya. Semakin dia melihat yang Dao tua yang sebenarnya ini, semakin dia tidak terlihat seperti boneka, tetapi manusia sungguhan, dan dia adalah seorang master yang tidak bisa melihat melalui kultivasinya. Tapi Xia Ruofei masih bisa merasakan bahwa manusia sebenarnya tampak sedikit berbeda, dan dia selalu merasa ada sesuatu yang tidak konsisten. Tapi sekarang jelas bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini. Apa yang sangat ingin diketahui Xia Ruofei adalah situasi Ling Qingsui. Yang Dao tua yang sejati memandang Xia Ruofei, dan kemudian ragu-ragu sejenak dan berkata, Jushi Xia, menurut aturan, saya tidak bisa memberitahu Anda apapun, tetapi karena Anda sangat peduli dengan pasangan Tao,
saya akan memberitahu kamu sesuatu. Gadis kecil itu saat ini aman, aku hanya bisa berkata banyak, jangan tanya lagi. Xia Ruofei menunjukkan ekspresi gembira, dan berkata dengan cepat, terima kasih, Dao. Outru yang melambaikan tangannya dan berkata, Jushi Xia harus menemukan cara untuk lulus ujian boneka secepat mungkin. Dao yang malang pergi. Setelah selesai berbicara, Yang Dao yang asli melengkungkan tangannya ke arah Xia Ruofei, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di pintu pandangan yang sejati, seolah-olah dia sedang berteleportasi. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Dengan kekuatannya, dia hampir tidak bisa mengatakan bahwa Yang Dao sejati lama tidak sedang berteleportasi, tetapi kecepatannya sangat cepat sehingga bayangan yang tertinggal di tempat itu menghilang begitu saja, dan dia sudah berada puluhan meter jauhnya. Tetapi meskipun itu bukan teleportasi, kecepatannya sangat cepat sehingga cukup menakutkan. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk bergumam di dalam hatinya, jenis kultivasi apa yang merupakan master yang sejati ini. Namun, dia tidak bisa tidak memikirkannya. Setelah Yang Dao yang asli pergi, boneka-boneka itu tidak memiliki batasan, dan tak lama kemudian salah satu boneka mencari di area tempat Xia Ruofei berada. Xia Ruofei menghilangkan kekuatan mentalnya dan menemukan bahwa penjuallah yang pertama kali menyerangnya di area pusat kota mini. Saat ini, penjual sedang membawa tiang besi dan berjalan ke arah Xia Ruofei. Jika baru saja, Xia Ruofei pasti sudah lama memasuki ruang Lingtu. Sekarang dia memahami situasinya, dia secara alami tidak bisa bersembunyi lagi, karena tidak masuk akal untuk terus bersembunyi, dia hanya akan terjebak di lantai pertama dan tidak pernah memasuki lantai 2. Dan mendengarkan apa yang dikatakan yang lama yang sebenarnya, tampaknya semakin cepat Anda memasuki lapisan kedua, semakin banyak manfaat yang akan Anda dapatkan, jika tidak, Anda tidak akan mencetak rekor. Orang yang paling cepat memasuki lantai 2 membutuhkan waktu 1 jam. Artinya, dalam waktu 2 jam, orang ini membunuh 100 boneka yang setara atau bahkan lebih tinggi dari tingkat kultivasinya, dan menemukan pintu masuk lantai 2. Xia Ruofei ingin memecahkan rekor ini, dan kemudian dia harus bertarung dengan cepat. Ia memiliki kelebihan yaitu memiliki cermin persepsi, sehingga tidak perlu membuang waktu mencari lorong di lantai 2. Setelah menyelesaikan misi pembunuhan, dia bisa langsung menuju ke pohon besar, yang juga dapat menghemat banyak waktu. Xia Ruofei menarik napas dalam-dalam dan diam-diam bersandar di rumput bahkan jika dia ingin menyelesaikan misi pembunuhan sesegera mungkin, kekerasan pasti tidak akan berhasil. Penting untuk tidak mengganggu boneka lain sebanyak mungkin, jika tidak mereka akan berkumpul dan menyerang, Xia Ruofei tidak bisa menahannya. Oleh karena itu, pembunuhan tentu saja merupakan pilihan pertama. Meskipun penjual itu memiliki kekuatan tahap inti emas, dia tampaknya tidak memiliki kekuatan persepsi yang kuat seperti biksu manusia, jadi dia sudah mendekati jarak sekitar 10 meter, dan dia masih tidak menyadari keberadaannya. Xia Ruofei sudah menahan napas, dan kekuatan suci selalu mengunci pedagang itu. Di sampingnya, Ku Suangjian diam-diam melayang hanya 1 inci di atas tanah, siap melancarkan serangan fatal kapan saja. Xia Ruofei baru saja bersembunyi dari pusat kota mini hingga lorong lantai 2. Meski terkesan percuma, namun nyatanya bukan tanpa hasil. Pertama, dia menjauh dari daerah padat boneka dan bisa membunuh boneka yang sendirian di pinggiran, kesulitannya pasti jauh lebih rendah daripada mencetak jalur darah di area tengah. Kedua, dalam prosesnya, keakrabannya dengan teknik pedang kekaisaran pedang Kushuang juga semakin dalam, dan sekarang dia mengendalikan pedang terbang ini, juga jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Penjaga toko mendekati area rumput liar yang disembunyikan oleh Xia Ruofei. Rerumputan di sini sangat tinggi, maka ia pun melepas tiang di pundaknya dan menyapu rumput liar dengan tiang besi tersebut. Sepertinya dia harus pergi jauh ke lorong lantai 2, mencari di dekat pohon besar. Namun, hal ini juga ada dalam pikiran Xia Ruofei, karena rute perjalanan pemilik toko kebetulan mengarah ke arahnya. 8 meter, 7 meter, 6 meter, 5 meter, 4 meter. Pedagang itu mendekati Xia Ruofei langkah demi langkah, sampai jarak antara mereka berdua hanya sekitar 3 meter, Xia Ruofei tiba-tiba tumbuh, dan cahaya pedang menusuk dada si pedagang. Reaksi pemilik toko juga cukup cepat.
Saat Xia Ruofei muncul, dia sudah tegang. Tepat ketika dia hendak mengambil tiang besi dan menghantamkannya ke arah Xia Ruofei, cahaya pedang muncul. Penjaga toko segera meluncur ke kiri, dan kemudian tiang besi itu terbanting ke depan, secara akurat mengenai cahaya pedang. Tiang besinya terlihat seperti besi cor, namun nyatanya bahannya jelas tidak sederhana. Setelah bersentuhan dengan cahaya pedang, serangkaian percikan api menyala di tiang, tetapi tidak rusak, dan cahaya pedang telah sepenuhnya terkena pukulan keras. Menyimpang dari arah. Namun, peluang pembunuhan yang sebenarnya hanya muncul pada saat ini. Saat penjaga toko melangkah ke kiri, sebilah pedang terbang diam-diam di rerumputan. Penjaga toko baru saja menggunakan tiang untuk memblokir cahaya pedang sebelumnya, dan pedang terbang yang sunyi ini tiba-tiba melaju di sekitar leher pemilik toko. Gerakan pedagang itu tiba-tiba menjadi kaku, dan tiang besi di tangannya jatuh ke tanah dengan keras. Kemudian, garis merah tipis muncul di lehernya. Perlahan, darah mulai muncrat dari garis merah ini, dan ekspresi pemilik toko menjadi kusam, dan dia menutupi lehernya dengan tangan dengan sia-sia, tapi tidak apa-apa untuk tidak bergerak. Saat bergerak, kepalanya langsung jatuh, dan banyak darah muncrat. Penjaga toko itu secara alami terlalu mati untuk mati. Xia Ruofei bergumam, ini cukup realistis. Namun, dia tidak berani menunda, dan dengan gerakan pikirannya, dia menyingkirkan kedua pedang terbang itu, dan kemudian bergerak cepat. Meskipun kematian pedagang itu tidak diketahui, Xia Ruofei tidak dapat menjamin bahwa tidak akan ada boneka yang bisa ditemukan. Saat menjadi tentara, kriteria terpenting bagi seorang penembak jitu adalah memastikan keamanan posisi penembak jitunya. Begitu posisinya kemungkinan besar akan terungkap, dia harus mengubahnya dengan tegas. Xia Ruofei secara alami mengetahui kebenaran ini dengan baik. Oleh karena itu, setelah dia membunuh pedagang tersebut, dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kekuatan yang ditunjukkan oleh pedagang ini sebenarnya sama dengan Xia Ruofei, dan dia tahu itu sedikit lebih kuat dari Xia Ruofei. Alasan mengapa Xia Ruofei mampu membunuhnya dengan begitu sederhana dan rapi adalah karena taktik fleksibel yang digunakan. Dia melompat keluar dari posisi 3 meter dari penjual, dan pada saat yang sama menembakkan pedang terbang, yang semuanya benar-benar menarik perhatian penjual. Pedang terbang ini juga merupakan pedang abadi Biyou yang digunakan Xia Ruofei sebelumnya. Karena perubahan aturan, teknik seni pedang aslinya tidak dapat mengendalikan pedang terbang di alam rahasia, tetapi dia belum cukup menguasai seni pedang Kushuang Feijian. Tidak ada masalah besar dalam mengendalikan Kushuang Feijian. Itu tidak cukup untuk mengendalikan pedang abadi Biyou, jadi Xia Ruofei tidak menggunakan taktik pedang, tetapi langsung menggenggam pedang abadi Biyou dengan kekuatan mental, dan tanpa taktik apapun, dia langsung menikam penjaga toko. Benar saja, penjaga toko juga tertipu, dan perhatiannya sepenuhnya tertuju. Tapi jurus pamungkas sebenarnya adalah pedang terbang Kushuang yang tersembunyi di rerumputan. Ketika penjaga toko melangkah untuk menghindari dan menggunakan tiang besi untuk memblokir pedang abadi Biyou, dewa pedang terbang Kushuang terbang keluar dari rumput di sampingnya tanpa sadar. Saat ini, si penjual baru saja kehabisan kekuatan barunya. Bahkan jika dia menemukan pedang Kushuang, sulit baginya untuk menghindarinya ketika tubuhnya dalam kondisi kaku yang berumur pendek. Terlebih lagi, dia tidak menyadari pedang terbang Kushuang datang dari samping. Secara alami, dia meninggal tanpa dianiaya sama sekali. Xia Ruofei dengan cepat bersembunyi di semak-semak sekitar 20 meter dari lokasi di mana pedagang itu terbunuh, dan kekuatan mentalnya terpancar, mencari boneka yang sendirian. Saat ini, Xia Ruofei melihat kata 1/100 muncul di bidang penglihatan cermin persepsi. Di sebelah baris kata ini, pengatur waktu juga muncul, dan waktu yang ditampilkan adalah 17 menit. Jelas, yang pertama mencatat jumlah boneka yang dia bunuh, sedangkan penghitung di sebelahnya menghitung waktu yang dia perlukan untuk memulai misi sejauh ini. Semakin banyak Xia Ruofei memandang, semakin dia merasa bahwa cermin persepsi ini tidak seperti senjata ajaib di dunia budidaya, tetapi lebih seperti produk teknologi. Memang benar, apakah itu antarmuka peta, tampilan status tugas yang baru saja muncul, dan tampilan informasi lainnya, antarmukanya penuh dengan teknologi, membuat Xia Ruofei merasa seperti game besar.
Xia Ruofei tidak punya waktu untuk mempelajari antarmuka tampilan cermin persepsi. Prioritas utamanya adalah melawan waktu untuk membunuh boneka sebanyak mungkin. Jika memungkinkan, dia pasti mengharapkan pembunuhan satu lawan satu tanpa memasuki area pusat kota. Tapi dia juga tahu betul bahwa pada awalnya mungkin baik-baik saja, tapi boneka-bonekanya pasti tidak akan bisa terus datang untuk memberikan kepalanya. Pada akhirnya, dia akan pergi ke pusat kota untuk mencari mangsa baru, atau boneka-boneka itu akan datang dalam tim untuk mencari dan tidak lagi sendirian. Tindakan. Mengingat masih ada dua kekuatan panggung Naschen di antara boneka-bonekanya, Xia Ruofei sangat berhati-hati dalam semua tindakannya. Memang perlu mengulur waktu, tetapi premisnya adalah memastikan keamanan semaksimal mungkin. Misalnya, ketika Xia Ruofei baru saja bersembunyi, dia menemukan dua boneka berkumpul di jalan pegunungan. Informasi yang terdeteksi oleh cermin persepsi menunjukkan bahwa kedua boneka tersebut memiliki kekuatan awal inti emas dan kekuatan inti emas jangka menengah. Dengan kekuatan tempur Xia Ruofei, dia bisa menyelesaikan kedua boneka ini secara bersamaan. Namun, hal itu pasti akan menimbulkan banyak pergerakan, dan tidak mungkin membunuh secara diam-diam seperti penjual tadi. Dengan cara ini, pasti akan menarik banyak boneka. Oleh karena itu, Xia Ruofei dengan tegas memilih untuk menyerah dan meletakkan kedua boneka itu. Dia masih terbaring tak bergerak di semak-semak. Faktanya, Xia Ruofei juga menemukan bahwa meskipun boneka terburuk ini memiliki kekuatan inti emas awal, tidak peduli apakah itu inti emas awal atau inti emas akhir, mereka tidak memiliki persepsi yang tajam tentang kekuatan yang sama dengan manusia, biksu. Mungkin mereka tidak ada kekuatan mental sama sekali, jadi meskipun Xia Ruofei sudah bersembunyi dalam posisi yang sangat dekat, selama Xia Ruofei bersembunyi dengan cukup baik, boneka-boneka itu tidak akan menemukannya sama sekali. Xia Ruofei tidak tahu apakah boneka dari Naschen Soul Stage memiliki persepsi yang kuat, dan jika ya, kesulitan misi ini akan jauh lebih sedikit. Bagaimanapun, ruang lapisan pertama ini sangat kecil, jika masing-masing boneka memiliki kekuatan persepsi seorang biksu manusia dan tidak memiliki tempat untuk bersembunyi, maka tugas ini terlalu sulit dan tidak ada kemungkinan untuk diselesaikan. Xia Ruofei berpikir dalam hatinya, sambil tetap menjaga kekuatan mentalnya. Segera, matanya sedikit bersinar. 30 meter di depan, boneka mirip lelaki tua perlahan mendekat, dan cermin persepsi menunjukkan bahwa ini adalah boneka kekuatan tahap akhir Jindan, dan tidak ada boneka lain yang muncul di dekatnya. Xia Ruofei tiba-tiba menjadi bersemangat, dia terjatuh tak bergerak di semak-semak dan menahan napas. Xia Ruofei menatap boneka tua yang semakin dekat tanpa berkedip. Kusuang Feijian dan Biou Immortal Sword muncul diam-diam, melayang dengan tenang di sampingnya. Xia Ruofei menggunakan taktik yang sama seperti membunuh pedagang tadi, dan hampir tanpa usaha, dia membunuh boneka tua ini, yang jelas-jelas memiliki kekuatan tahap akhir Jindan. Tampilan hitungan pada bidang pandang cermin persepsi menjadi 2/100. Melalui dua pembunuhan yang berhasil, Xia Ruofei menemukan bahwa meskipun boneka-boneka ini tampak sangat kuat, mereka masih jauh di belakang para biksu manusia di alam yang sama. Kesenjangan ini tidak hanya tercermin pada kemampuan persepsi. Kecepatan reaksi boneka juga lebih lambat dibandingkan dengan biksu manusia, dan dalam menghadapi beberapa taktik berbahaya, mereka seringkali mudah ditangkap. Sama seperti taktik Xia Ruofei untuk menyerang ke barat, dia telah berhasil 2 kali berturut-turut. Boneka tua ini, seperti penjual sebelumnya, tidak merespon sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat basis budidayanya, lehernya terpotong oleh pedang terbang. Selanjutnya, Xia Ruofei mengintai di dekat Xiao Shanbao, menembak untuk berpindah tempat, dan terus-menerus menyergap boneka tunggal tersebut. Waktu terus berjalan. Ketika penghitung waktu menunjukkan setengah jam, Xia Ruofei telah membunuh 15 boneka. Kalau terus begini, membunuh paling banyak 60 boneka dalam 2 jam jelas masih jauh dari cukup. Apalagi kalau ke belakang, akan lebih sulit membunuh wayangnya. Oleh karena itu, jika Xia Ruofei ingin memecahkan rekor, dia harus mempercepatnya lebih jauh. Dia mencari lagi dengan kekuatan mental, dan merasa bahwa dia tidak bisa tinggal di zona nyaman yang relatif aman ini selamanya. Kalau tidak, apalagi 2 jam, saya khawatir jika Anda memberinya 4 jam lagi, Anda mungkin tidak dapat membunuh 100.
Tugas Wayang. Oleh karena itu, Xia Ruofei memutuskan untuk pindah lebih dekat ke pusat kota. Toh sebagian besar wayang masih aktif di daerah itu. Hanya beberapa boneka yang muncul di pinggiran. Sekarang mereka hampir dibersihkan oleh Xia Ruofei. Dia akan terus menunggu di sini. Butuh waktu lama bagi boneka untuk datang sesekali. Xia Ruofei dengan hati-hati berdiri dari rumput dan berlari ke bawah tas gunung. Saat melewati pemandangan Zenyang, Xia Ruofei melihat ke gerbang gunung yang tertutup, menyapu kekuatan mentalnya ke dalam pemandangan, hanya untuk menemukan Dao Tong King Feng, sedangkan untuk ruangan Apps yang tenang, kekuatan mentalnya tidak dapat menembus sama sekali. Hati Xia Ruofei sedikit bergetar, dan dia dengan cepat menarik kekuatan mentalnya. Yang Dao tua yang sejati itu menjadi semakin misterius di mata Xia Ruofei, dan dia tidak ingin memprovokasi monster tua seperti itu dengan mudah. Xia Ruofei terus berjalan menuju kota, dan tiba-tiba dia menemukan dua boneka sedang berjalan keluar kota berdampingan, berjalan ke arah pemandangan Zenyang. Dia menemukan kedua boneka ini segera setelah dia melihat ke atas, dan dia tidak membutuhkan kekuatan mental untuk mencarinya. Tentu saja, ini juga berarti bahwa Xia Ruofei juga terkena penglihatan kedua boneka tersebut, jadi dia hampir secara refleks terkondisi, dan segera merunduk ke rumput di sampingnya. Kedua boneka itu baru saja menoleh saat ini. Mereka seharusnya melihat bayangan yang mencurigakan, tetapi mereka tidak dapat memastikan bahwa itu adalah Xia Ruofei, jadi kedua boneka itu mempercepat langkah mereka dan ingin datang dan menyelidikinya. Xia Ruofei terbaring tak bergerak di rumput, dan bahkan berhenti bernapas untuk sementara, karena dia tahu betul bahwa sekarang kedua boneka itu memusatkan perhatian mereka ke sisi ini, selama ada sedikit perubahan di sini, mereka pasti akan mengetahuinya. Jika saatnya tiba, Anda boleh berteriak keras, menarik lebih banyak boneka. Sebelum menghadapi dua boneka yang berakting bersama, Xia Ruofei biasanya menghindarinya. Jika dia tidak bisa menghindarinya, dia hanya bersembunyi di ruang peta roh dan menunggu boneka-bonekanya menjauh sebelum keluar. Namun, Xia Ruofei sekarang merasa bahwa bersembunyi sepanjang waktu bukanlah suatu cara. Apalagi kedua wayang ini sama-sama berada di tahap awal Jindan. Identitas mereka di kota seharusnya adalah pasangan, jadi mereka tetap berpegangan tangan saat berjalan, dan wajah gadis itu masih menunjukkan ekspresi bahagia. Baik Husuang Feijian dan Biou Immortal Sword telah dikeluarkan, dan mereka diam-diam digantung di sisi Xia Ruofei, hampir dekat dengan akar rumput. Sekarang lawannya adalah dua boneka, dan taktik yang telah dicoba dan diuji sebelumnya jelas sudah tidak tepat lagi. Kedua boneka itu semakin dekat, otak Xia Ruofei berputar cepat, berharap menemukan tindakan balasan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Semakin mendesak, pikiran Xia Ruofei menjadi lebih tenang. Ia melihat kemesraan kedua boneka yang berpegangan tangan, dan dengan cepat menyusun rencana penyerangan. Saat ini, kedua boneka itu sudah dekat dengan posisi Xia Ruofei. Dan Xia Ruofei masih menahan napas, terbaring tak bergerak di rumput, tetapi kedua pedang terbang itu bergerak tanpa suara, dan berada di belakang kedua boneka itu. Xia Ruofei mengangkat pedang terbang dengan kekuatan mental, dengan hati-hati menghindari akar rumput yang lebat, dan pada saat yang sama memperlambat sebanyak mungkin tanpa menimbulkan suara apapun. Kedua boneka itu tidak menyadari bahaya di belakang mereka, perhatian mereka tertuju pada mereka, dan keduanya berpegangan tangan dan mencari dengan cermat. Pada saat ini, pedang abadi Biou tiba-tiba terbang keluar dari rumput, dan dengan cepat menusuk boneka wanita itu dengan suara melolong yang tajam. Kedua boneka tersebut merasakan bahaya untuk pertama kalinya, dan mereka berbalik pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, pedang peri Biou hendak menembus dada boneka wanita itu. Wajah boneka laki-laki itu berubah drastis, dan parang di tangannya dengan cepat. Dibagikan, menghalangi pedang abadi Biou di antara lampu listrik dan batu api. Tapi tak satu pun dari kedua boneka itu menyadarinya. Pedang terbang Kushuang yang benar-benar tersembunyi di sisinya menyerang boneka laki-laki seperti hantu. Kecepatan pedang terbang Kushuang tidak secepat pedang abadi Biou, dan momentumnya tidak terlalu kuat, tapi tersembunyi, hampir tidak mengeluarkan suara apapun. Semua perhatian boneka laki-laki terfokus pada Biou Immortal Sword, dan dia ingin menyelamatkan boneka perempuan itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa target sebenarnya Xia Ruofei bukanlah boneka perempuan itu, tetapi dia.
Kusuang Feijian dan Biou Fairy Sword terbang keluar dari rumput satu demi satu, hanya perbedaan waktu. Pedang abadi Biou sepenuhnya untuk menarik perhatian. Berbeda dengan taktik sebelumnya, sasaran serangan Biou Immortal Sword kali ini adalah boneka perempuan, tujuannya untuk menarik perhatian boneka laki-laki dan harus diselamatkan. Benar saja, boneka laki-laki tersebut tertipu dan tidak menyadari bahaya yang mendekat. Pedang terbang Kusuang terbang diam-diam dari samping, dan tiba-tiba berakselerasi saat mendekati boneka laki-laki itu. Ia menusuk leher boneka laki-laki tersebut dan langsung menusuk lehernya. Darah mengucur dari lukanya, dan mata boneka laki-laki itu melebar dan ingin membuka mulut untuk berteriak, namun karena trakeanya telah tertusuk seluruhnya, dia hanya mendesis sia-sia. Pada saat yang sama ketika Kusuang Feijian menikam boneka laki-laki itu, Xia Ruofei telah tumbuh dari rumput. Pada saat ini, dia hanya berjarak 3 atau 4 meter dari kedua boneka itu, dan kedua boneka itu telah berbalik karena serangan diam-diam Biou Immortal Sword tadi, jadi Xia Ruofei berada tepat di belakang mereka. Xia Ruofei sama sekali tidak peduli dengan situasi boneka laki-laki itu, karena dia sangat yakin dengan keakuratan kendali pedang terbangnya. Meskipun Kusuang Feijian tidak memotong kepala boneka laki-laki itu sekarang, ia langsung menembusnya dari samping. Masih tergerak di dalam, pasti mustahil untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, Xia Ruofei keluar dari rumput saat ini, dan satu-satunya sasarannya adalah boneka perempuan. Boneka perempuan tersebut baru saja diserang dan dalam keadaan panik. Meskipun boneka laki-laki tersebut menggunakan parang untuk memblokir pedang abadi Biou sebelum kematiannya, dia mati seketika. Boneka perempuan itu sangat terkejut saat melihat pemandangan ini secara langsung, tubuh tiba-tiba menegang. Xia Ruofei sedang menunggu saat ini. Dia menggertak dirinya sendiri dari belakang boneka perempuan itu. Sudah terlambat ketika boneka perempuan itu mendengar gerakan di belakangnya. Dia hanya punya waktu untuk melihat ke belakang dan telapak tangan Xia Ruofei sudah tercetak parah. Saat boneka perempuan itu menoleh, telapak tangan Xia Ruofei tercetak di dahinya. Xia Ruofei melakukan pukulan telak, memuntahkan vitalitas kekerasan dari telapak tangannya, dan langsung menghancurkan bagian dalam kepala boneka wanita itu. Saat ini, tubuh boneka laki-laki tersebut baru saja jatuh ke tanah. Dari pedang peri Biou yang memulai serangan tipuan hingga pedang Kusuang yang membunuh boneka laki-laki, hingga Xia Ruofei yang secara pribadi membunuh boneka perempuan, meskipun ada perbedaan waktu tertentu, itu sebenarnya terjadi antara batu lampu listrik, dan total waktunya hanya 2 atau 3. Hanya beberapa detik, kedua boneka itu jatuh ke tanah satu demi satu, bahkan sebelum mereka menjerit atau berseru, mereka dibunuh secara diam-diam oleh Xia Ruofei. Harus dikatakan bahwa faktor desain taktis yang tepat memainkan peran besar. Tentu saja kedua boneka ini hanya terkait dengan kekuatan awal inti emas. Meskipun Xia Ruofei juga berada di tahap awal inti emas, tidak ada kultivator biasa di tahap awal inti emas yang bisa menjadi lawannya, apalagi boneka yang lebih buruk dari kultivator manusia. Kombinasi banyak faktor membuat kemajuan misi Xia Ruofei menjadi 17/100. Xia Ruofei menyeret dua boneka itu ke rumput, lalu menyingkirkan kedua pedang terbang itu, dan terus menyelinap dengan hati-hati menuju pusat kota. Di tengah jalan, ia beruntung bertemu dengan dua boneka yang sedang sendirian. Xia Ruofei sekarang sangat nyaman berurusan dengan satu boneka. Dia menyelidiki kekuatan boneka itu dengan cermin persepsi dan memastikan bahwa dia tidak cukup beruntung untuk bertemu dengan boneka dengan kekuatan di jiwa yang baru lahir, dan dengan mudah membunuh kedua boneka tersebut. Xia Ruofei telah menemukan bahwa meskipun itu adalah boneka dengan kekuatan mendiang Jindan, jika itu 1 lawan 1, dan relatif mudah untuk dibunuh dalam kegelapan. Tentu saja, ini juga karena kekuatan Xia Ruofei sendiri lebih unggul. Bahkan dalam menghadapi biksu manusia, dia dapat melompati tantangan tersebut. Kekuatan boneka umumnya lebih rendah daripada biksu manusia pada tingkat yang sama, dan bagi Xia Ruofei, ini bahkan lebih sulit. Dengan kata lain, Xia Ruofei dapat dengan mudah membunuh satu sama lain selama dia tidak menghadapi serangan kelompok atau menghadapi dua boneka dengan kekuatan Dinas Chen Soul Stage. Secara bertahap, Xia Ruofei menginjakkan kaki di jalan biru kota mini. Tapi dia dengan cepat menghilang ke gang kecil di sebelahnya. Karena masih banyak wayang di jalan,
kalau pelan-pelan sedikit saja pasti langsung ketahuan. Sebaliknya, gang-gang kecil itu lebih aman. Tentu saja, ada juga bahaya tersembunyi jika berlari ke gang-gang kecil, yaitu sangat mungkin bertemu dengan boneka kuat tahap Naschen Soul yang belum muncul selama ini. Kedua kejahatan itu adalah yang lebih kecil. Jelas ini bukan waktunya untuk putus asa, jadi Xia Ruofei memilih gang tersebut, sehingga dia dapat memanfaatkan sepenuhnya keuntungan dari pencarian spiritualnya dan menghindari bertemu terlalu banyak boneka pada saat yang bersamaan. Kekuatan mentalnya selalu berjalan dengan kecepatan tinggi, dan ia selalu waspada dengan kondisi wayang yang ada di gang. Meski kota mini ini tidak besar, namun masih banyak terdapat kota-kota kecil di samping jalan utama. Lorong-lorong ini memanjang ke segala arah, dan beberapa piring selebar 2 kaki. Ketika dua orang bertemu, mereka harus berjalan menyamping agar bisa lewat. Xia Ruofei segera menemukan tujuannya di gang. Kedua boneka itu mencari di gang, dan tidak ada boneka lain di gang terdekat. Tentu saja Xia Ruofei tidak akan melepaskan kesempatan ini, dan segera bergegas maju. Dia menyerang tanpa ragu dari belakang kedua boneka itu. Kusuang Feijian dan Biou Immortal Sword menyerang kedua boneka itu pada saat yang bersamaan, dan pada saat yang sama dia berlari ke depan dengan kecepatan tinggi. Salah satu boneka lolos dari serangan pedang abadi Biou, dan boneka lainnya mengambil langkah lebih lambat, tidak sepenuhnya menghindarinya, dan langsung dipotong oleh pedang terbang Kusuang. Bagi Wayang, kerusakan seperti ini bukan apa-apa, pokoknya adalah kepala. Namun, serangan Xia Ruofei bukanlah satu-satunya. Kusuang Feijian mengerahkan momentumnya, dan langsung menyerang boneka lain, dan target Xia Ruofei sendiri juga adalah boneka yang tidak terluka. Dia menggertak dirinya sendiri dengan langkah misterius, dan Kusuang Feijian menyerang boneka itu dari kiri ke kanan. Lintasan Kusuang Feijian sangat aneh. Faktanya, ini adalah skill pedang dari Genleman Sword. Wayangnya kikuk di kiri dan kanan, terlihat sangat malu. Xia Ruofei juga dengan cepat menemukan kekurangannya, menggunakan kekuatan penuh Kusuang Feijian. Menyerang, dia melangkah ke samping dan mendekati wajah boneka itu, dan menghantamkan tinjunya ke kepala boneka itu. Boneka dengan kekuatan jin dan tingkat menengah ini tidak menghindarinya sama sekali, dan kepalanya tiba-tiba meledak sehingga tidak mungkin mati. Boneka lainnya sama sekali tidak peduli dengan luka berdarahnya, dan langsung berteriak minta damai, dan pada saat yang sama menyerang Xia Ruofei. Setelah Xia Ruofei membunuh boneka dengan kekuatan inti emas menengah, dia tidak berhenti sama sekali. Ketika dia menginjak tanah, seluruh tubuhnya terbang keluar, dan pada saat yang sama, dia memasukkan pedang abadi Biou dan Kusuang Feijian ke dalam tubuhnya. Xia Ruofei tidak menyukai perang, dan tidak peduli dengan boneka yang mengejarnya, dan segera menghilang ke gang lain. Saat ini, boneka-boneka di tengah kota telah dikejutkan, dan mereka berbondong-bondong ke lokasi ini dari segala arah. Otak Xia Ruofei bekerja dengan kecepatan tinggi, dan setelah menganalisis situasi yang terdeteksi oleh kekuatan mentalnya, dia pergi ke gang cabang tanpa ragu-ragu. Boneka lengan yang patah sudah mengeluarkan suara peringatan, jadi Xia Ruofei menyerah dengan tegas. Sosoknya berjalan melewati gang-gang besar dan kecil seperti hantu, dan dengan cepat keluar sebelum pengepungan terbentuk. Xia Ruofei bersembunyi di balik bayang-bayang gang, dan mulai menjelajah lagi dengan kekuatan mental setelah boneka-boneka itu khawatir, situasi distribusinya berubah drastis. Xia Ruofei tiba-tiba menyadari bahwa ini mungkin cara yang paling cocok baginya untuk menjadi seorang pembunuh yang bersembunyi di balik bayang-bayang, diam-diam memberikan pukulan fatal kepada musuh.